Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Sekprodi, para dosen serta hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan saya peradilan militer untuk membuka persembahan kami dengan membacakan kasus posisi. Sersan Kepala Yuda Wahyuindarto, anggota militer Kesatuan Koramil Tempuran Kodim 0705 Magelang, diduga telah melakukan tindak pidana penipuan kepada seorang wartawati bernama Nisa Nabila sebesar 90 juta rupiah. Penipuan dilakukan terdakwa dengan modus menjadikan korban sebagai kekasihnya dan mengaku masih lajang serta belum berkeluarga. Terhitung 3 bulan sejak menjalin hubungan dengan korban, tepatnya pada tanggal 17 Desember meminjam uang sebesar 45 juta rupiah kepada korban untuk menebus sertifikat rumah orang tuanya yang sebelumnya ia gadaikan untuk menjalankan usaha sampingan berjualan oli. Korban kemudian meminjamkan uangnya sebesar 30 juta rupiah karena tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 20 April 2009 meminjam uang kepada korban dengan alasan untuk melanjutkan pembangunan rumah 2 lantai di kawasan Martoyuda Magelang yang sempat terhambat prosesnya karena kekurangan uang. Terdakwa mendengar janji yang ditawarkan terdakwa, korban akhirnya meminjamkan uangnya sebesar 60 juta rupiah. Terdakwa terdakwa yang semula mengatakan masih lajang dan belum berkeluarga, ternyata tidak benar, bahwa sebenarnya terdakwa telah memiliki seorang anak. Akan tetapi, terdakwa mengatakan bahwa saat ini mencari tahu informasi mengenai rumah yang dijanjikan terdakwa, dan diketahui bahwa rumah. Fakta lain yang berhasil diketahui korban setelah mencari informasi dari berbagai sumber adalah bahwa selama ini tidak pernah ada surat cerai atas nama terdakwa maupun istrinya yang diajukan secara kedinasan. Setelah mengetahui fakta dari kebohongan yang dilakukan terdakwa, menghubungi dan menagih utangnya karena ia korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan terdakwa atas tipuan dan kerugian yang diterimanya sebesar Pom 11 Semarang segera melakukan penyidikan kepada terdakwa yang kemudian diserahkan kepada auditor militer. Setelah melalui penyidikan dan pemeriksaan pendahuluan, akan diterima. Selanjutnya, perkara dilakukan proses persidangan. Sidang pernah dengan nomor registrasi para /PIT/Romawi 5/2020 PM Semarang pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis Hakim Silakan duduk kembali. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2020, Peradilan Militer Semarang yang memeriksa dan mengadili sidang perkara pidana dengan nomor perkara 153/2020 PM Semarang dengan terdakwa Serka Yuda Wahyuindarto, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan dakwaan dari Saudara Auditor Militer. Saudara Auditor, apakah Saudara siap mengikuti persidangan? Apakah terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang? Atas nama terdakwa dengan perkara garing 5 garing 2020 garing PM Semarang
siap dihadirkan ruangan sidang. Majelis Hakim, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor, terdakwa atas nama Sarga Yuda Wahyu Windarto siap mengikuti persidangan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Saudara terdakwa, silakan jawab pertanyaan saya. Sebutkan nama saudara, Siap. Yuda Wahyu Windarto yang mulia. tempat tanggal lahir saudara, Semarang 1 Februari 1985 yang mulia. pangkat saudara, Sersan Kepala yang mulia. NRP saudara, 098 723 6185 3083. apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat yang mulia. Apakah tekanan? Siap. Apakah saudara tahu? Saudara Siap, tahu yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum? Siap. Silakan tunjukkan surat kuasa saudara. Silakan terdakwa dan saudara auditor maju ke depan. Silakan. Ini adalah pembacaan surat dakwaan dari saudara auditor. Saudara auditor, apakah Siap yang mulia. sebelum dibacakan, saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari saudara auditor? Siap, sudah yang mulia. Sudah, saudara terdakwa memperhatikan baik-baik surat dakwaan yang akan dibacakan oleh saudara auditor. Silahkan dibacakan saudara auditor. Baik yang mulia. Auditorat militer tingkat 2 garis miring 023 garis miring 5 Romawi garis miring 2020 dengan nama terdakwa Yuda Windarto, pangkat Sersan Kesatuan Koramil Kodim 0705 Magelang, NRP 32170823 10910001, tempat tanggal agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Sindang Mulyo, Sidomukti 1, Sidoagung, bahwa Yuda Wahyu Windarto, seorang anggota militer Koramil Tempuran Kodim 0705 Magelang, lakukan tindak pidana penipuan terhadap tahun 2018 bertempat di kediaman Serka Yuda, Desa Sidomukti 1, Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, atau sudah tidak di tempat lain di Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili setelah dengan sengaja melakukan penipuan yang dilakukan sebagai berikut. Bahwa terdakwa dan merencanakan pertemuan. Kemudian korban dan terdakwa bertemu pada tanggal 2 Desember setelah bertemu dan dekat. Bahwa terdakwa pelajar kedua, bahwa selanjutnya terdakwa bercerita kepada korban ingin menebus sertifikat rumah orang tuanya yang digadaikan untuk bisnis berjualan oli. Kemudian terdakwa meminjam uang pada terdakwa sebesar Rp3 bahwa sebelum kembali meminta uang sebesar Rp60 juta menerusi di kawasan Mertoyudon yang dimana tinggali oleh korban dan terdakwa pada saat telah menikah nanti. Selanjutnya, janji terdakwa dilakukan dengan di Makom 11 Semarang. Telah diatur dengan maksimal 4 terdakwa bagaimana diatur pasal 37 Auditor Iputu Eka Sumerta SH KPT CHK 6684995. Demikian pembacaan. Baik, terima kasih saudara auditor.
Saudara dibacakan oleh Siap, saudara paham apakah saudara akan mengisi? siap diwakilkan kepada penasihat hukum yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara Siap, Yang Mulia. sudah siap akan surat Garis 20. Nama Windarto 8 saya Ayang Ananda SHMH Kapten CHK NRP 210 001 092 1179 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Serka Yuda Wahyu Windarto. Selanjutnya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim untuk mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara nomor registrasi perkara 153-Romawi 5-2020-PM Semarang atas nama terdakwa Yuda Wahyu Windarto. POM 5 Semarang dengan nomor 023-Romawi 8-2020 Yuda Wahyu Windarto berdasarkan kekuatan hukum surat kuasa bertanggal 18 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah nomor DAK _023-Romawi 8-2020 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan eksepsi terhadap dakwaan auditor bertindak dan untuk dan atas nama kepentingan hukum terdakwa perlu untuk menyampaikan eksepsi atas surat dakwaan dari auditor dengan nomor registrasi perkara POM 11 POM 2 tingkat 2 11 Semarang dengan nomor perkara 153-PID-Romawi 5-2020 tanggal 18 Mei 2020 dan dibacakan pada persidangan perkara. Bahwa kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argumen hukum yang kami kemukakan. Dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan di bawah ini. 1. Surat dakwaan auditor adalah cacat hukum. 2. Surat dakwaan auditor tidak memenuhi syarat formal dan syarat material. Kami selaku tim penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan memperoleh suatu kebenaran material dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa. Semarang, 24 Februari 2020, hormat kami Ayang Ananda SHMH, Kapten CHK, NRP 210-01-92-1179. Demikian eksepsi yang kami ajukan, Yang Mulia. Terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara auditor, apakah saudara mempunyai tanggapan atas eksepsi yang dibacakan oleh saudara penasihat hukum? Tidak ada, Yang Mulia. Kami tetap pada dakwaan semula. Baiklah, karena saudara auditor telah memberikan tanggapannya, Majelis Hakim akan memberikan putusan sela dalam waktu 3 jam ke depan. Maka dari itu, sidang diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 13.00. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 153-PID-Romawi 5-2020-PM Semarang pada hari ini, Senin 18 Mei 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tetap tenang selama proses persidangan. Saudara auditor, apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan di bawah tekanan? Siap, tidak Yang Mulia. Agenda saat ini adalah pembacaan putusan sela yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Saudara auditor, saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, silakan untuk memperhatikan baik-baik putusan sela akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Pengadilan Militer Romawi 2 11 Semarang, putusan sela nomor 35K-PM Romawi 2 11
AD Romawi 5 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Militer Romawi 2 11 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Yuda Wahyu Windarto, pangkat Sersan Kepala Kesatuan Koramil Tempuran, Kodim 0705 Magelang, nomor registrasi pusat 321-708-231-091-0001, nomor KTA 09-872-361-853-083, tempat tanggal lahir Semarang 1 Februari 1985, agama Islam, alamat tempat tinggal Jalan Sindang Mulyo, Sidomukti 1, Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Ayang Ananda SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Militer Romawi 2 11 Semarang dengan nomor 34/SK/2020 pada tanggal 12 Mei 2020. Terdakwa didakwakan berdasarkan surat laporan POM 11 Semarang dengan nomor LP strip 25/A 25/Romawi 4 2020 Romawi 3 2 tanggal 27 April 2020 yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan kepada seorang warta-warti. Pengadilan Militer Romawi 2 11 Semarang tersebut di atas membaca dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan auditor militer pada Auditorat Militer Romawi 2 11 Semarang nomor SDAK /023 Romawi 5 2020 tanggal 12 Mei 2020 adalah sah dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut di atas yaitu Serka Yuda Wahyu Windarto dilanjutkan. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Cindy Marliani SH MH NRP 522940 sebagai Hakim Ketua dan Fahmi Firhan SH MH Mayor KH NRP 16762-P Ajat SH Mayor CHK NRP 1100045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Anggota 1 di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para anggota Majelis Hakim tersebut di atas. Auditor Militer I. Putu Eka SH Kapten CHK NRP 594-769-485-768-495. Penasihat Hukum Ayang Ananda SH Kapten CHK NRP 210-091-092-11179 dan Panitera Desi Nur Aini SPD SH Letu CHK NRP 219-900-504-80178 di hadapan umum dan terdakwa. Sekian pembacaan putusan sela yang mulia. Terima kasih Hakim Anggota 1. Bagaimana Saudara Penasihat Hukum, apakah ada keberatan? Siap, tidak yang mulia. Bagaimana Saudara Auditor, apakah keberatan? Siap, tidak yang mulia. Baiklah, apabila kedua belah pihak telah menerima putusan sela yang telah dibacakan oleh majelis, maka majelis akan melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, yakni tahap pemeriksaan alat bukti. Untuk itu, apakah auditor telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksi dari auditor? Siap, belum yang mulia. Jika demikian, kapan Saudara Auditor siap menghadirkan alat bukti Saudara? Siap, 7 hari ke depan yang mulia. 7 hari ke depan? Apakah tidak terlalu lama? Apakah 3 hari cukup? Saya usahakan cukup yang mulia. Baik, jika cukup, persidangan akan dimulai dalam 3 hari ke depan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari pihak auditor. Tanggal berapa 3 hari ke depan, Panitra? Apakah jam 10 pagi ada jadwal persidangan? Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari pihak
dari pihak auditor pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 di ruang sidang yang sama. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 153-PID Romawi 5 2020 PM Semarang pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon tetap tenang selama proses persidangan. Saudara auditor, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan di bawah tekanan? Siap, tidak Yang Mulia. Kami akan melanjutkan dengan pokok materi perkara. Saudara auditor, apakah alat bukti siap dihadirkan di ruang sidang? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan bawa ke depan. Kepada saudara terdakwa dan penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk memeriksa keaslian barang bukti. Silakan duduk kembali. Agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak auditor. Namun sebelum saksi masuk ke ruang sidang, saya persilahkan saudara terdakwa untuk duduk di samping penasihat hukum terdakwa. Saudara auditor, apakah saksi siap dihadirkan di ruang sidang? Saudara saksi telah siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Saksi 1 atas nama Nisa Nabila, silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, silakan maju dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, sebutkan nama saudara, Nisa Nabila, Yang Mulia, sebutkan tempat tanggal lahir saudara, 20 April 1998, agama saudara, Islam. pekerjaan saudara, Wartawati, Yang Mulia, alamat saudara. Kampung Tegaljaya, Jalan Brawijaya 2, Semarang. Saudara saksi, bersediakah saudara diambil sumpah berdasarkan agama saudara? Bersedia, Yang Mulia. Jika saudara saksi bersedia, silakan saudara saksi berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk saudara saksi. Saudara saksi, saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara berada di bawah sumpah. Saudara langsung menyampaikan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka saudara dapat didakwa telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apa saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan mencocokkan BAP saudara. Silakan saudara auditor, saudara saksi, dan saudara penasihat hukum maju ke depan. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Untuk saudara terdakwa, silakan untuk memperhatikan baik-baik keterangan dari saudara saksi. Apabila saudara terdakwa akan menyanggah atau membantah keterangan dari saudara saksi, saudara terdakwa bisa menyampaikan di akhir pemeriksaan saudara saksi. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Siap, saya kenal dengan terdakwa, Yang Mulia. Dari mana saudara saksi kenal dengan terdakwa? Saya kenal melalui media sosial Facebook, Yang Mulia. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa saat ini? Mantan kekasih, Yang Mulia. Saudara saksi, bisa jelaskan kronologi Anda berkenalan dengan terdakwa? Saya berkenalan dengan terdakwa melalui media Facebook. Memulai berkenalan melalui media chat pada Facebook. Lalu terdakwa meminta nomor HP saya untuk berkenalan lebih dekat. Saya memberikan nomor HP saya. Kemudian terdakwa menelpon saya untuk mengajak bertemu. Saya mengiyakan keinginan terdakwa dan kemudian kami bertemu dan berbincang lama. Terdakwa mengaku sebagai lajang kepada saya dan ada pembicaraan serius dari terdakwa karena ingin lebih dari teman. Dan saya menyukai terdakwa karena rayuannya. Begitu, Yang Mulia. Apakah benar terdakwa pernah meminjam uang kepada saudara saksi? Benar, Yang Mulia. Pada saat kapan terdakwa meminjam uang kepada saudara saksi dan dengan alasan apa terdakwa meminjam uang?
Terdakwa pertama kali meminjam uang kepada saya saat kami sudah menjalin hubungan kekasih yang mulia. Tepatnya 3 bulan setelah itu, terdakwa meminjam uang kepada saya dengan alasan menebus sertifikat rumah orang tuanya yang sempat ia gadaikan yang mulia. Apakah terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut? Ya, terdakwa berjanji yang mulia. Saudara saksi percaya meminjamkan uang kepada terdakwa? Pada saat itu saya percaya yang mulia karena terdakwa meyakinkan mengembalikannya dan dirasa benar membutuhkan uang tersebut. Berapa jumlah uang yang dipinjamkan? Total seluruhnya telah meminjamkan uang sebesar 90 juta. Pertama, terdakwa meminjam uang untuk menebus sertifikat rumahnya sebanyak 45 juta. Tetapi karena saat itu saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, saya hanya meminjamkan uang sebesar 30 juta. Kemudian beberapa bulan setelahnya, terdakwa kembali meminjam uang kepada saya sebesar 60 juta untuk melanjutkan proses pembangunan rumah orang tuanya yang sempat tertunda. Bagaimana cara saudara memberikan uang sebanyak itu kepada terdakwa? Saya transfer melalui bank yang mulia. Apakah saudara mempunyai bukti transaksi bahwa saudara telah mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa? Siap, ada yang mulia. Silakan maju ke meja majelis untuk menunjukkan buktinya, saudara. Untuk pertanyaan, saya cukupkan yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Saudara Auditor, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada saudara saksi? Ya, ada yang mulia. Baik, silakan. Pada saat saudara saksi meminjamkan uang, apakah di situ terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamkannya? Terdakwa sempat berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamnya. Berapa lama terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut? Dalam jangka waktu 6 bulan. Apakah setelah 6 bulan saudara terdakwa benar mengembalikan uang tersebut? Belum, terdakwa meminta jangka waktu yang lebih lama dengan alasan uang yang dimilikinya belum cukup, namun terdakwa berniat untuk mencicil pembayarannya. Berapa lama terdakwa berjanji untuk mencicil pembayaran tersebut? 6 bulan. Apakah saudara terdakwa menepati janjinya untuk mencicil pembayaran tersebut selama 6 bulan? Ia menepati, tapi terdakwa juga beberapa kali sering meminjam sejumlah uang lagi untuk keperluannya. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara Auditor. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, mengapa saudara mau meminjamkan uang kepada terdakwa? Pada awalnya saya merasa kasihan saat terdakwa bercerita ia harus menebus sertifikat rumah orang tuanya yang sebelumnya digadaikan. Saya mempercayai terdakwa karena dia adalah kekasih saya. Saat menjalin hubungan sebagai kekasih, apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa sebenarnya setelah berkeluarga? Sebelumnya saya tidak mengetahui di awal terdakwa mengatakan bahwa ia masih lajang dan belum berkeluarga. Tetapi kemudian saya mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki seorang istri dan anak. Saat saudara meminjamkan uang kepada terdakwa, apakah saudara sudah mengetahui fakta tersebut? Saat peminjaman uang yang pertama sebesar 30 juta itu, saya belum mengetahui kalau terdakwa sudah berkeluarga. Pada saat peminjaman uang sebesar 60 juta yang saudara ceritakan, apakah saudara sudah mengetahui bahwa terdakwa memiliki anak dan istri? Ya, saya sudah tahu. Setelah mengetahui bahwa terdakwa memiliki seorang anak dan istri, mengapa saudara masih mau meminjamkan uang kepada terdakwa? Karena terdakwa saat itu berjanji akan menikahi saya dan sedang dalam proses bercerai dengan istrinya. Apakah benar bahwa saudara menawarkan terdakwa untuk meminjamkan uang saudara? Pertama, terdakwa memang meminjam uang untuk menebus sertifikat rumah orang tuanya yang sempat digadaikan sebesar 45 juta. Tetapi saya hanya meminjamkan uang sebesar 30 juta. Dan kemudian terdakwa bercerita bahwa pembangunan rumahnya terhambat karena kekurangan uang dan sedang berusaha mencari pinjaman agar bisa melanjutkan pembangunan rumah orang tuanya. Terdakwa menjanjikan bahwa rumah yang sedang dibangun saat itu adalah rumah yang akan kami tempati nantinya jika telah menikah. Karena berpikir rumah itu untuk menjadi rumah bersama, saya menawarkan untuk meminjamkan uang yang pembangunan rumahnya dapat dilanjutkan. Apakah sebelumnya saudara mengetahui atau pernah lihat rumah yang dijanjikan terdakwa tersebut? Tidak, terdakwa tidak pernah menunjukkan ataupun mengajak saya untuk melihat rumah tersebut. Tapi saya telah mencoba mencari tahu rumah tersebut ternyata sedang dibangun bersebelahan dengan rumah mertua terdakwa yang selama ini juga ditinggali terdakwa dan istrinya. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Baik, jika tidak ada lagi hal yang ingin ditanyakan, saksi boleh meninggalkan ruang sidang.
Saudara auditor, apakah masih ada saksi lain yang bisa dihadirkan di ruang sidang? Siap, ada yang mulia. Baik, silakan hadirkan. Baik. Saksi 2 atas nama Arini, silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk, saudara saksi. Saudara saksi, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, sebutkan nama saudara. Hari ini yang mulia, Sebutkan tempat tanggal lahir saudara, Bandung 20 April 1980 yang mulia, agama saudara, Islam yang mulia, pekerjaan saudara, pegawai swasta yang mulia, alamat saudara. Komplek Permata Indah Blok A nomor 11 Semarang yang mulia. Saudara saksi, bersediakah saudara diambil sumpah berdasarkan agama saudara? Bersedia yang mulia. Jika saudara saksi bersedia, silakan berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk saudara saksi. Saudara saksi, saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara berada di bawah sumpah. Silakan saudara menyampaikan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka saudara dapat didakwa telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apa saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan mencocokkan BAP saudara. Silakan saudara auditor, saudara saksi, dan saudara penasihat hukum maju ke depan. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Untuk saudara terdakwa, silakan untuk memperhatikan baik-baik keterangan dari saudara saksi. Apabila saudara terdakwa akan menyanggah atau membantah keterangan dari saudara saksi, saudara terdakwa bisa menyampaikan di akhir pemeriksaan saudara saksi. Apakah saudara mengerti? Siap, mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tahu tetapi tidak cukup mengenalnya yang mulia. Apa yang saudara saksi ketahui mengenai terdakwa? Nisa Nabila sering bercerita kepada saya mengenai terdakwa dan hubungan mereka yang jalannya yang mulia. Sejauh apa saudara mengetahui hubungan antara korban dan terdakwa? Nisa Nabila sering bercerita tentang terdakwa dan hubungan mereka yang mulia. Apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa pernah meminjamkan uang kepada korban? Tahu yang mulia, Nisa Nabila sering bercerita kepada saya bahwa terdakwa beberapa kali meminjam uang kepada Nisa Nabila. Saya juga pernah mengantar Nisa Nabila untuk mentransfer sejumlah uang pada terdakwa. Apakah saudara sebelumnya pernah bertemu atau berkenalan langsung dengan terdakwa? Saya tidak, beberapa kali saya bertemu terdakwa saat bertemu Nisa Nabila, tapi saya tidak pernah berkenalan langsung dengan terdakwa. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Baik, silakan saudara auditor, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Siap, ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjamkan kepada terdakwa? Saya tidak mengetahui jumlah pastinya berapa, tapi yang terakhir saya mengantar Nisa Nabila untuk mentransfer uang sebesar 60 juta pada terdakwa. Korban juga sempat beberapa kali bercerita bahwa terdakwa sebelumnya pernah meminjam sejumlah uang. Apakah saudara mengetahui uang yang dipinjam digunakan untuk apa? Iya, saya tidak tahu. Apakah saudara mengetahui terdakwa pernah mencoba membayar utang yang dipinjamkannya atau tidak? Saya tidak tahu. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Baik, terima kasih saudara auditor. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Siap, ada yang mulia. Baik, silakan. Apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa sudah berkeluarga? Tahu, saat itu Nisa Nabila bercerita kepada saya bagaimana kaget dan terkejutnya bahwa terdakwa sesungguhnya sudah mempunyai istri dan anak. Apakah saudara sudah mengetahui hal tersebut saat mengantar terdakwa, mengantar
saat mengantar korban mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa? Iya benar, sudah mengetahui. Mengapa saudara tidak mengingatkan korban untuk tidak lagi menjalin hubungan saat mengetahui terdakwa sudah berkeluarga? Apakah saudara tidak mengetahui jika anggota militer tidak boleh menikah dan tidak boleh memiliki istri lebih dari satu? Mohon izin keberatan yang mulia. Saudara penasihat hukum terlalu menekan saudara saksi. Keberatan diterima. Saudara penasihat hukum, silakan ganti pertanyaan. Baik, mohon maaf yang mulia, saudara saksi, apakah saudara pernah mengingatkan korban untuk mengakhiri hubungannya dengan terdakwa? Tidak, karena saya menganggap itu sebagai hak dan privasi dari korban secara pribadi. Baik, pertanyaan saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara auditor, apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin membantah atau menyanggah kesaksian dari saudara saksi? Siap tidak yang mulia. Jika tidak ada, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara auditor, apakah masih ada saksi lain yang bisa dihadirkan di ruang sidang? Siap, ada yang mulia. Silahkan hadirkan. Saksi 3 atas nama Indah, silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silahkan duduk kembali. Sebutkan nama saudara, Indah Lestari yang mulia, tanggal lahir saudara, 20 Februari 1985, agama saudara, Islam, pekerjaan saudara, wira swasta, alamat saudara. Jalan Diponegoro nomor 30 Semarang. Apakah saudara siap diambil sumpah berdasarkan agama saudara? Siap yang mulia. Jika saudara saksi bersedia, silahkan berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk, saudara saksi. Saudara saksi, saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara berada di bawah sumpah. Saudara harus menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Jika saudara menyampaikan keterangan dengan tidak sebenarnya, maka saudara dapat diancam pidana telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apa saudara mengerti? Siap mengerti yang mulia. Baik, saya akan mencocokkan BAP saudara saksi. Maka dari itu, saudara saksi, saudara auditor, dan saudara penasihat hukum, silakan maju. Pemeriksaan saudara saksi, apakah saudara mengerti? Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Teman lama yang mulia. Sudah berapa lama saudara saksi berteman dengan terdakwa? Sejak SMA yang mulia. Apakah saudara masih berhubungan baik atau sering bertemu dengan terdakwa? Ya yang mulia, saya dengan terdakwa masih berhubungan baik dan sering bertemu biasanya pada saat weekend. Saudara saksi, apakah benar saudara terdakwa pernah meminjam rekening saudara saksi untuk menerima sejumlah uang? Benar yang mulia. Apakah saudara tahu alasan terdakwa meminjam rekening saudara? Terdakwa beralasan bahwa rekan terdakwa akan mengirimkan uang kepada terdakwa, namun dikarenakan ATM terdakwa rusak, maka dari itu terdakwa meminjam rekening saya yang mulia. Berapa jumlah uang yang dikirimkan pada rekening saudara? Sebelumnya saya tidak mengetahui jumlahnya karena terdakwa selalu langsung membawa uang yang diterimanya. Tetapi setelah saya melihat riwayat transaksi rekening saya, yang saya tahu seluruhnya berjumlah 90 juta rupiah yang mulia dengan transaksi sebanyak 2 kali. Yang pertama sebesar 30 juta, lalu kemudian beberapa bulan setelahnya sebesar 60 juta yang mulia. Pertanyaan, saya cukupkan yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Saudara auditor, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Siap, ada yang mulia. Baik, silakan.
Saudara saksi, sebelumnya apakah saudara mengenal atau pernah bertemu dengan korban? Tidak, saya tidak mengetahui dan tidak pernah berkenalan dengan korban. Apakah saudara mengetahui siapa orang yang mengirimkan sejumlah uang kepada saudara terdakwa? Saya tidak tahu, tetapi di riwayat transaksi nomor rekening saya mengirimkan uang pada rekening saya itu atas nama Nisa Nabila. Apakah saudara mengetahui jika uang yang diterima terdakwa merupakan hasil pinjaman? Saya tidak tahu. Saudara saksi, apakah Anda memiliki bukti riwayat transaksi saat terdakwa menerima uang kepada rekening Anda? Siap ada. Silakan tunjukkan dan bawa ke meja majelis. Terima kasih saudara saksi. Yang mulia, saya cukup. Baik, terima kasih saudara auditor. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui uang yang diterima terdakwa melalui rekening Anda akan digunakan untuk apa? Terdakwa tidak memberitahu saya akan digunakan untuk apa uang yang diterimanya, tetapi sebelum menerima uang terakhir sebesar 60 juta, terdakwa sempat bercerita bahwa ia sedang berusaha mencari uang untuk melanjutkan pembangunan rumahnya yang sempat terhambat. Apakah terdakwa pernah meminjam rekening Anda untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekannya? Tidak pernah, terdakwa hanya meminjam rekening saya saat akan menerima uang yang ditransfer dari rekannya. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Saudara terdakwa, berdasarkan keterangan saksi, apa ada yang ingin Anda sanggah? Baik, jika tidak ada, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara auditor, apakah masih ada saksi lain yang bisa dihadirkan di ruang sidang? Ya, tidak ada yang mulia. Baik, jika tidak ada, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari saudara penasihat hukum. Saudara penasihat hukum, butuh berapa lama saudara untuk menghadirkan saksi saudara? Siap, 4 hari yang mulia. Baik, jika begitu, Panitra 4 hari tanggal berapa? Apakah jam 10 pagi ada jadwal persidangan? Baik. Baik, jika tidak ada, sidang hari ini saya nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 pada ruang sidang yang sama. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 153-PID-Romawi 5-2020-PM Semarang pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020, dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon tenang selama proses persidangan dimulai. Saudara auditor, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, yang mulia. Apakah saudara terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang? Terdakwa siap, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat yang mulia. Apakah saudara sedang berada di bawah tekanan? Siap, tidak yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saksi telah siap untuk dihadirkan di ruang sidang? Siap yang mulia. Silahkan hadirkan. Baik yang mulia. Saksi 1 atas nama Alicia Pahira, silakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, silakan sebutkan nama saudara. Alicia Pahira yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara. Semarang 14 Januari 1983. Agama saudara. Islam. Pekerjaan saudara. Wira swasta. Alamat saudara. Kampung Pandangahan, nomor 135, RT 02, RW 08, Desa Sidomuncul, Semarang. Saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah berdasarkan agama saudara? Bersedia yang mulia. Jika saudara bersedia, silakan saudara berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi, silahkan duduk. Saudara saksi, saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara sudah berada di bawah sumpah. Saudara harus menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Jika saudara tidak menyampaikan keterangan dengan tidak sebenarnya,
maka saudara dapat didakwa telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saya akan mencocokkan BAP saudara. Maka dari itu, saudara saksi, saudara auditor, dan saudara penasihat hukum silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara terdakwa silakan menyimak keterangan dari saudara saksi. Jika saudara terdakwa ingin menyanggah atau membantah keterangan dari saudara saksi, saudara dapat menyampaikan di akhir pemeriksaan saudara saksi. Apakah saudara mengerti? Siap, mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Saya kenal, Yang Mulia. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Tetangga, Yang Mulia. Sudah berapa lama saudara saksi mengenal terdakwa? Sudah sangat lama, sejak kita masih kecil. Sebelumnya, apakah saudara pernah bertemu atau berkenalan dengan korban? Saya tidak pernah secara langsung berkenalan, Yang Mulia, tapi saya tahu korban sering ke rumah orang tua. Tidak, Yang Mulia. Yang saya tahu atas teman terdakwa saja. Apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa pernah meminjam uang kepada korban? Tidak, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 2. Saudara auditor, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Ya, ada Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah saudara saksi tahu terdakwa dengan korban merupakan mantan sepasang kekasih? Saya tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu bahwa terdakwa sudah berkeluarga? Iya, saya tahu. Apakah saudara mengenal istri terdakwa? Saya mengenal istri terdakwa sudah cukup lama. Tetapi setelah mempunyai anak, istrinya jarang berkunjung ke rumah orang tua terdakwa karena tinggal bersama orang tuanya. Apakah saudara saksi pernah melihat atau menyaksikan terdakwa? Saya tidak pernah mengetahui perbincangan terdakwa dengan korban mengenai uang pinjaman. Biasa, saya hanya mendengar sekilas percakapan mereka jika sedang berada di depan rumah. Dan itu hanya... Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara auditor. Silakan untuk saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Apakah saudara mengetahui perihal sertifikat rumah orang tua terdakwa yang digadaikan? Tahu, sebelumnya terdakwa sempat bercerita bahwa ia harus menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya sebagai modal usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beberapa bulan setelahnya, yang saya tahu, terdakwa sudah kembali menebus sertifikat rumah tersebut, tetapi saya tidak tahu uang yang didapatkan terdakwa berasal dari mana. Apakah terdakwa sebelumnya pernah meminjam uang kepada saudara? Tidak pernah. Selama saya kenal dengan terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saya. Yang saya tahu, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab dan mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun terdakwa sudah mempunyai istri dan anak, tetapi ia masih kepada keluarganya. Apakah terdakwa pernah bercerita kepada Anda mengenai kebutuhannya dalam menghidupi keluarganya? Terdakwa sempat beberapa kali mengalami itu walau kerja sampingan sana sini. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat auditor. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Ya, tidak Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin menyanggah keterangan dari saudara Tidak Yang saksi? Mulia. Baik, saudara saksi, Anda boleh meninggalkan ruang sidang. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain? Silakan hadirkan. Saksi Saksi, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas saudara. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, sebutkan nama saudara. Sebutkan tempat tanggal lahir saudara.
agama saudara, pekerjaan saudara, alamat saudara, saudara saksi, bersediakah saudara diambil sumpah berdasarkan agama saudara? Jika saudara saksi bersedia, silakan saudara saksi berdiri untuk diambil sumpah. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Benar-benar dia nulis semuanya sendiri. Saya pada saudara bahwa saudara sudah berada di bawah sumpah. Benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka saudara dapat didakwa telah melanggar pasal 142 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Baik, sebelumnya saya akan mencocokkan BAP saudara. Silakan saudara auditor, saudara saksi, dan saudara penasihat hukum maju ke depan. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi untuk saudara terdakwa untuk memperhatikan baik-baik keterangan dari saudara saksi. Apabila saudara terdakwa akan menyanggah atau membantah keterangan dari saudara saksi, saudara terdakwa bisa menyampaikan di akhir keterangan saudara saksi. Apakah saudara mengerti? Siap, mengerti Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Sejak kapan saudara saksi mengenal terdakwa? Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Apakah tahu bahwa terdakwa berdekatan dengan korban? Saudara saksi tahu dari mana jika terdakwa memiliki kedekatan dengan korban? Saudara mengetahui bahwa terdakwa mempunyai utang dan pernah meminjam uang kepada korban? Saudara mengetahui berapa jumlah utang yang dimiliki terdakwa kepada korban? Apakah saudara tahu uang yang diterima terdakwa ia gunakan untuk keperluan apa? Pertanyaan saya cukupkan Yang Mulia. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1. Saudara auditor, apakah saudara ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara saksi? Ya, ada Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa sedang membangun rumah 2 lantai di kawasan Martoyo dan Magelang? Apakah saudara tahu bahwa terdakwa sempat menjanjikan akan menikahi dan membangunkan rumah untuk korban? Apakah terdakwa yang uang pada saudara saksi? Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara auditor. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin Anda pertanyakan kepada saudara saksi? Siap, ada Yang Mulia. Silakan.
Apakah terdakwa pernah bercerita bahwa ia akan melunasi hutangnya? Apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa sering menjalankan usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhannya? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudara Penasihat Hukum. Saudara Auditor, apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi? Siap, tidak ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara ingin membantah atau menyenggah kesaksian dari saudara saksi? Siap, tidak Yang Mulia. Baik, jika tidak ada, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silakan kembali ke tempat saudara. Saudara terdakwa, apakah saudara bersedia diambil sumpah berdasarkan agama saudara? Siap, bersedia Yang Mulia. Jika saudara terdakwa bersedia, silakan saudara terdakwa berdiri untuk diambil sumpahnya. Saudara terdakwa, silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk saudara terdakwa. Saudara terdakwa, saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara berada di bawah sumpah. Saudara harus menyampaikan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami dengan sebenar-benarnya. Apabila saudara tidak menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya, maka saudara dapat didakwa telah melanggar pasal 242 KUHP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Siap, mengerti Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan mencocokkan BAP saudara. Silakan saudara auditor, saudara terdakwa, dan saudara penasihat hukum maju ke depan. Silakan duduk kembali. Apa saudara terdakwa mengenal korban? Siap, mengenal Yang Mulia. Dari mana terdakwa mengenal saudara korban? Dari sosial media Facebook Yang Mulia. Sejak kapan saudara mengenal korban? Sejak September 2018 Yang Mulia. Apakah benar korban merupakan mantan kekasih saudara? Benar Yang Mulia. Bisa saudara ceritakan bagaimana kronologi perkenalan saudara dengan korban sampai memutuskan untuk berpacaran? Pertama, saya berkenalan dengan korban melalui Facebook Yang Mulia. Diawali dari ketidaksengajaan kami mengomentari postingan yang sama. Pada saat itu, saya melihat profil korban, saya memang merasa cukup tertarik dan mulai mencoba untuk mengirim chat kepada korban Yang Mulia. Mengajak untuk berkenalan dan mengenal lebih dekat, ternyata respon korban sangat baik dan terbuka kepada saya. Setelah seiring berhubungan melalui telepon, kami memutuskan untuk bertemu satu sama lain Yang Mulia. Pada awalnya, korban aku masih sendiri dan belum berkeluarga Yang Mulia. Dan saya menyesal Yang Mulia. Saya sadar jika sejak saya sebenarnya mungkin semuanya tidak akan sampai sejauh ini Yang Mulia. Sebulan kami bertemu secara langsung, kami mengungkapkan perasaan satu sama lain dan memutuskan untuk berpacaran. Saat itu saya memang sedang tidak bisa berpikir panjang Yang Mulia, karena saya sedang memiliki tekanan dalam keluarga karena terus dituntut untuk bisa memenuhi banyak kebutuhan yang belum bisa saya cukupi Yang Mulia. Apakah benar saudara pernah dan beberapa kali meminjam uang kepada korban? Benar Yang Mulia. Saya memang pernah meminjam uang kepada korban untuk menebus sertifikat rumah orang tua saya yang sebelumnya telah saya gadaikan Yang Mulia. Guna memenuhi kebutuhan saya untuk melakukan usaha sampingan berjualan oli. Karena pada saat itu saya kebingungan kemana lagi saya harus mencari uang dalam waktu yang sangat singkat. Saya diperingatkan bahwa rumah orang tua saya akan disita apabila saya tidak bisa menembusnya dalam waktu 1 minggu Yang Mulia. Maka saya memutuskan untuk mencoba meminta uang kepada korban dan korban bersedia untuk menolong saya dengan meminjamkan uangnya sebesar 30 juta. Walaupun belum sepenuhnya uang yang saya butuhkan terpenuhi, tetapi saya merasa sangat berterima kasih kepada korban karena mau menolong saya Yang Mulia.
Saya menjanjikan akan berusaha mengganti uang tersebut dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Tetapi korban mengatakan kepada saya tidak usah terburu-buru. Korban tidak merasakan kalau memang saya belum memiliki uang yang cukup, Yang Mulia. Berapa kali saudara meminjam uang kepada korban? Hanya 1 kali, Yang Mulia. Memang benar, utang yang saya miliki terhadap korban total seluruhnya sebesar 90 juta, Yang Mulia. Tetapi juta itu pada awalnya saya tidak berniat jamnya. Saya hanya bercerita kepada korban bahwa saya sedang membangun rumah dan terhambat karena kurang dan yang dia itu korban menawarkan untuk meminjamkan uangnya kepada saya karena merasa rumah itu nantinya akan kami tinggali bersama. Apakah benar uang yang saudara terima dari korban secara meminjam rekening teman saudara atas nama saudara? Benar, Yang Mulia, karena ATM saya dipegang dan akan timbul kecurigaan nantinya jika mengetahui saya mendapat transfer dari teman saya. Jadi saya menghindari dari hal tersebut, Yang Mulia. Pertanyaan kan Yang Mulia. Baik, terima kasih anggota 2. Saudara auditor, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada saudara terdakwa? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara terdakwa, saudara menjanjikan kepada korban akan melunasi utang pertama 6 bulan. Ini utang tersebut belum dilunasi. Karena pada awalnya setelah meminjamkan uangnya, korban mengatakan pada saya untuk tidak terburu-buru melunasi utang itu. Dan jika susah, korban selalu menolak dengan mengatakan pada saya untuk memakai uangnya saja dulu jika memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, mengapa saudara masih berusaha meminjam uang setelahnya sebesar 60 juta? Saya maksud kembali meminjam uang, tetapi korban menawarkan diri untuk meminjamkan uangnya terlebih dahulu. Berapa kali diingatkan rekan saya, sebenarnya saya menyadari apa yang telah saya lakukan memang salah dan saya menyesal. Karena saya memiliki utang sebelumnya, saya mulai mencicil untuk melunasinya agar saya bisa menjauhi korban. Tetapi dengan alasan yang telah dijelaskan tadi, korban selalu menolak saat korban menawarkan untuk meminjamkan uangnya sebesar 60 juta. Awalnya saya tidak berencana untuk menerima itu, tetapi karena saya dihadapkan dengan tuntutan dari istri dan mertua untuk segera menyelesaikan pembangunan itu, maka saya menerima niat baik korban untuk meminjamkan uangnya terlebih dahulu. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara. Saudara pernah ingin tanyakan kepada? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara terdakwa, bisa saudara jelaskan apa yang terjadi selama rentang waktu pemberian uang pertama dan kedua? Selama rentang waktu itu, korban mulai mengetahui bahwa saya sudah memiliki seorang anak dan istri. Dan saya mengiyakan hal tersebut karena korban. Tetapi korban tidak merasa keberatan dan tetap melanjutkan hubungan dengan saya karena merasa saya akan segera menceraikan istri saya untuk menikahi korban. Korban mengatakan akan melaporkan saya kepada komandan apabila saya tidak mau memenuhi permintaannya. Saya merasa takut karena jika dilaporkan mungkin saya akan dipecat dan berpikir saya tidak akan lagi bisa memenuhi kebutuhan keluarga jika satu-satunya sumber utama penghasilan saya hilang. Saya menyadari kesalahan dari perbuatan yang telah saya lakukan dan menyesali akan hal itu. Maka dari itu saya berusaha untuk mulai mengakhiri semuanya dengan mulai mencicil utang saya kepada korban. Tetapi selalu ditolak sampai dengan korban menawarkan diri untuk meminjamkan uangnya sebesar 60 juta itu. Tetapi kemudian sebulan setelah pemberian uang, korban meminta saya untuk melunasi seluruh utang yang dipinjamkannya dalam waktu 1 minggu dan mengatakan akan melapor jika saya tidak bisa melunasinya. Apakah benar saudara menjanjikan rumah yang sedang dibangun untuk terdakwa? Maaf, untuk korban. Saya tidak menjanjikan akan hal itu, tapi korban berpikir karena saya akan segera menceraikan istri saya, maka dengan begitu rumah tersebut pasti
akan menjadi rumah kami bersama nantinya jika telah menikah. Pertanyaan saya sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudara Penasihat Hukum. Saudara Auditor, apakah ada yang ingin Anda tanyakan lagi kepada Saudara terdakwa? Ya, tidak ada Yang Mulia. Bagaimana Saudara Penasihat Hukum, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin Anda ajukan kepada terdakwa? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sidang akan ditunda dan dilanjutkan dalam jangka waktu 2 hari ke depan. Tanggal berapa 2 hari ke depan, Panitra? Hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, Yang Mulia. Apakah jam 10 ada jadwal persidangan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika begitu sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 10 dengan agenda pembacaan tuntutan di ruang sidang yang sama. Dengan ini saya nyatakan sidang ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 153-Romawi 5-2020-PM Semarang pada hari ini, Rabu 25 Mei 2020 dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tetap tenang selama proses persidangan. Saudara Auditor, apa Saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Apakah terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang? Siap Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah Saudara dalam keadaan sehat? Siap sehat Yang Mulia. Apakah Saudara saat ini sedang berada di bawah tekanan? Siap tidak Yang Mulia. Agenda hari ini adalah pembacaan surat tuntutan dari Saudara Auditor. Saudara Auditor, apakah Saudara sudah siap dengan surat tuntutan Saudara? Siap, sudah Yang Mulia. Sebelum dibacakan, apakah Saudara Penasihat Hukum sudah menerima salinan surat tuntutan dari Saudara Auditor? Siap, sudah Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Auditorat Militer tingkat 2 11 Semarang untuk keadilan. Surat tuntutan atas nama terdakwa Serka Yuda Wahyu Windarto melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Nomor registrasi perkara 153-Romawi 5-2020-PM Semarang. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Semarang tanggal 18 Mei tahun 2020 dengan acara pemeriksaan biasa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan. Bahwa berdasarkan pasal 378 KUHP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Kemudian dari ketentuan tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berupa keterangan saksi yang keterangannya saling bersesuaian, alat bukti surat, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelaku suatu tindak pidana penipuan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa bukti transfer sebesar 30 juta rupiah, bukti transfer sebesar 60 juta rupiah, bukti menerima transfer sebesar 30 juta rupiah dan 60 juta rupiah, sertifikat rumah orang tua terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa disusun secara alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan kami yang kami anggap lebih terbukti, yaitu dakwaan kedua, yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan. Yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Pertama, unsur setiap orang. Kedua, unsur menggunakan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami menggunakan hal menjadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan akibat perbuatan terdakwa, kerugian material sebesar 90 juta rupiah kepada korban. Akibat perbuatan terdakwa, nama institusi TNI menjadi tercoreng. Terdakwa melanggar sumpah prajurit dan disiplin-disiplin militer yang wajib diterapkan oleh seorang prajurit TNI. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami, Auditorat Militer, dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Militer tingkat 2 11 Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Serka Yuda Wahyu Windarto bersalah melakukan penipuan terhadap korban Nisa Nabila dengan memenuhi unsur pasal 378 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan mengganti kerugian sebesar 90 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Ketiga, menjatuhkan penundaan pangkat kepada terdakwa selama 4 periode. Demikian surat tuntutan kami. Dan diserahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020. Auditorat Militer, Ibu Eka Sumerta SH, Kapten CHK, NRP, 5947, 6948, 5768, 495. Demikian pembacaan surat tuntutan kami yang mulia. Terima kasih Saudara Auditor. Saudara terdakwa, apa Saudara sudah mengerti dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh Saudara Auditor? Siap, mengerti yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah Saudara sudah siap dengan surat pledoi Saudara? Siap, sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Pledoi penasihat hukum. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusan kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri terdakwa sebagai berikut. 1. Terdakwa masih dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan diri dalam Dinas Militer TNI Angkatan Darat. 2. Bahwa terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI Angkatan Darat selama 12 tahun. 3. Bahwa terdakwa selama ini dalam proses persidangan bersikap sopan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan. 4. Bahwa terdakwa selama ini telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas, dan disiplin yang tinggi dalam satuannya. 5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri, anak, dan serta keluarganya. 6. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan bahwa terdakwa telah menyesali atas tindakannya yang lalai dan telah mencoba memperbaiki kesalahannya karena kurangnya pengetahuan terdakwa tentang akibat dari perbuatannya ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan penasihat hukum dan berkenan untuk menjatuhkan hukuman terhadap prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menempati dan mematuhi semua peraturan, disiplin, dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI Angkatan Darat. Maka demi tegaknya disiplin, serta menjaga mental dan moral dari terdakwa dengan tidak menyukai mengesampingkan masa depan dan karir terdakwa. Apabila memang terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini, mohon sekiranya Pengadilan Militer tingkat 2 11 Semarang berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap diri terdakwa dan tetap mempertahankannya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat atas dasar keyakinan Majelis Hakim. Hormat kami Ayang Ananda SHMH, Kapten CHK, NRP 2100 1092 1179. Baik, sudah cukup. Terima kasih Saudara penasihat hukum. Saudara auditor, apakah ada tanggapan? Ya, tidak ada yang mulia. Saudara auditor, apakah Saudara sudah siap? Maaf, Saudara auditor, apakah Saudara akan mengajukan replik? Ya, kami tetap ada tuntutan kami yang mulia. Bagaimana dengan Saudara penasihat hukum? Apakah akan mengajukan duplik? Siap, tidak. Kami tetap pada pembelaan kami yang mulia. Baik, jika begitu, karena kedua pihak tidak mengajukan replik dan duplik dengan tetap pada tuntutan dan pembelaan masing-masing, maka Majelis Hakim memutuskan sidang akan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim menyusun putusan. Untuk 7 hari ke depan, tanggal berapa, Panitra? Hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 yang mulia. Apakah jam 9 ada jadwal persidangan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 9 dengan agenda pembacaan putusan di ruang sidang yang sama. Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor registrasi perkara 153-PID-Romawi 5-2020-PM Semarang
pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juni 2020, dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tetap tenang selama proses persidangan. Saudara auditor, apakah saudara sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara siap? Apakah saudara terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang? Saudara terdakwa siap dihadirkan di ruang sidang, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap, sehat, Yang Mulia. Apakah saudara saat ini sedang berada di bawah tekanan? Siap, tidak, Yang Mulia. Sidang hari ini adalah pembacaan putusan hakim oleh sidang hari ini adalah pembacaan putusan hakim oleh majelis hakim. Kepada saudara auditor, saudara terdakwa, dan saudara penasihat hukum, harap diikuti dan diperhatikan dengan baik. Bisa dimengerti saudara-saudara? Pengadilan Militer Tingkat 2 11 Semarang. Putusan nomor 35-PUT-PM tingkat 2 11 AD Romawi 10 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Militer Tingkat 2 11 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap: Yuda Wahyu Windarto, pangkat Sersan Kepala Kesatuan Koramil Tempuran Kodim 0705 Magelang. NRP 32170823109100001. Pengadilan Militer Tingkat 2 11 Semarang tersebut di atas. Membaca dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mendengar dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya. Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas Yuda Wahyu Windarto, Sersan Kepala, NRP 32170823109100001, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 1,5 tahun, pidana tambahan penundaan kenaikan pangkat selama 4 periode. 3. Menetapkan barang bukti berupa bukti transfer sebesar 30 juta, bukti transfer sebesar 60 juta rupiah, bukti penerimaan transfer sebesar 30 juta rupiah, bukti menerima transfer sebesar 60 juta rupiah, beserta sertifikat rumah orang tua terdakwa. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Sini Marliani SHMH NRP 522940 sebagai Hakim Ketua dan Fahmi Firhan SHMH Mayor NRP 16762-P. Ajat SH Mayor CHK NRP 110004 45870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para anggota majelis hakim tersebut di atas. Auditor Militer Iputu Eka SH Kapten CHK NRP 594769485768495. Penasihat Hukum Ayang Ananda SH Kapten CHK NRP 21001092111179 dan Panitra Desi Nuraini SPD SH Letu CHK NRP 21990050481078 di hadapan umum dan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah paham?
Siap, paham Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Siap, saya serahkan kepada penasihat hukum Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan upaya hukum? Saya akan pikir-pikir terlebih dahulu, Yang Mulia. Saya beritahukan apabila saudara tidak terhadap saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum hari putusan ini dibacakan. Dengan demikian, sidang nomor registrasi perkara 153-PIT-Romawi 5-2020 tutup dan selesai. Siap. Lapor. Atas nama serta Yuda Wahyu Windarto akan meninggalkan ruangan sidang. Siap, kembali ke tempat. Baik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Siap kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Demikianlah persembahan peradilan semu dari kami, tim peradilan militer. Terima kasih Ibu dan hadirin sekalian atas perhatian dan atensinya untuk menyaksikan persembahan kami. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Masukan sekali dengan saya mewakili tim mengucapkan banyak terima kasih dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari kelompok 4 peradilan militer telah selesai. Kelompok 4 peradilan militer untuk kepada Ibu Zulfika Ikardini SHM, aktifkan kamera. Baik, untuk sesi foto kali ini akan dipandu oleh saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semua. Baik, untuk sesi foto akan dipandu oleh saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acara sesi 1 telah akan memulai kembali sesi 2 13.00